Assalamualaikum. Halo semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 membahas tentang hak asuh anak. Terima kasih kepada Ibu Nurlaila selaku guru pembimbing kami. Berkat beliau kami dapat memahami materi pernikahan dan pengaplikasian Canva. Identifikasi masalah hak asuh anak, konflik perceraian atau pemisahan, ketika orang tua bercerai atau berpisah, masalah hak asuh anak sering timbul. Konflik dapat muncul dalam menentukan di mana anak akan tinggal dan bagaimana hak asuh akan dibagi. Kekerasan dalam keluarga, anak-anak mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun emosional. Hak asuh anak juga melibatkan perlindungan anak dari kekerasan. Alienasi orang tua, terkadang, salah satu dari orang tua mungkin mencoba mengalienasi anak dari orang tua lainnya, yang dapat merusak hubungan anak dengan salah satu atau kedua orang tua. Isu keuangan, masalah ekonomi dapat memengaruhi kemampuan orang tua untuk memberikan perawatan dan dukungan finansial yang memadai kepada anak-anak mereka. Isu asal-usul, dalam kasus adopsi atau situasi dengan orang tua biologis yang berbeda, hak anak untuk mengetahui asal-usul mereka dan hubungan dengan orang tua biologisnya. Informasi terkait hak asuh anak adalah masalah yang kompleks dan penting yang memerlukan perhatian serius. Setiap negara memiliki hukum dan peraturan yang berbeda terkait hak asuh anak, jadi penting untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum atau mediator yang berpengalaman dalam kasus hak asuh anak jika Anda menghadapi situasi yang melibatkan anak-anak dan hak asuh mereka, hak asuh fisik versus hak asuh legal. Dalam banyak kasus perceraian atau pemisahan, hak asuh anak dibagi menjadi dua komponen utama. Hak asuh fisik, physical custody, berkaitan dengan di mana anak akan tinggal, sementara hak asuh legal, legal custody, berkaitan dengan hak orang tua untuk membuat keputusan penting terkait anak. Hak asuh bersama, joint custody, adalah ketika kedua orang tua memiliki hak asuh fisik dan atau legal terhadap anak-anak. Ini sering dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk memastikan kedua orang tua tetap terlibat dalam kehidupan anak-anak. Saksi ahli yaitu Pak Kawa, hak asuh anak, psikolog anak. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam perkembangan anak, psikologi anak, dan kesejahteraan anak. Mereka dapat memberikan evaluasi psikologis tentang keadaan anak dan memberikan pandangan tentang dampak keputusan hak asuh pada anak. Pekerja sosial anak memiliki pengetahuan tentang masalah kesejahteraan anak dan dapat memberikan evaluasi tentang situasi keluarga, kebutuhan anak, dan dukungan yang diperlukan. Terapis keluarga dapat memberikan perspektif tentang dinamika keluarga dan kemungkinan efek psikologis dari keputusan hak asuh pada anak. Diskusi dan meditasi hak asuh anak, diskusi yang terbuka adalah langkah awal yang penting dalam menyelesaikan konflik hak asuh. Orang tua harus bersedia untuk duduk bersama dan berbicara secara terbuka tentang kekhawatiran mereka, keinginan, dan harapan terkait anak. Ini harus dilakukan dalam lingkungan yang tenang dan penuh penghargaan. Empati, selama diskusi, penting untuk berempati terhadap sudut pandang orang tua lainnya. Cobalah untuk memahami perasaan dan kekhawatiran mereka, bahkan jika Anda tidak sepakat. Ini dapat membantu membangun kerjasama yang lebih baik. Perencanaan legal hak asuh anak, konsultasi dengan ahli hukum keluarga. Langkah pertama adalah berkonsultasi dengan seorang pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga. Pengacara ini akan membantu Anda memahami hak dan kewajiban Anda dalam hal hak asuh anak dan memberikan panduan hukum yang diperlukan. Pengajuan gugatan atau permohonan, jika Anda dan pasangan Anda tidak dapat mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak, Anda mungkin perlu mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Ini akan memulai proses hukum untuk menentukan hak asuh anak.